Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan dini hari. Ketemu sama saya lagi Adi, tetap di channel Graha Komputa di segmen review. Kali ini kita masih tetap ada di keluarga Ryzen family. Kita akan mereview salah satu jagoan Ryzen dari ThinkPad lini seri T. Kita kupas. Di seri T itu termasuk salah satu seri yang familiar banget buat teman-teman ThinkPader karena dia mewakili banyak keperluan multifungsi lah istilahnya. Kalau di seri X terkenal dengan portabilitasnya yang oke banget karena dia kecil, ringan, tipis, dibawa kemana-mana. Sementara kalau seri P yang gede-gede itu untuk workstation buat teman-teman yang punya kerja serius. Nah sekarang seri T ini multifungsi device-nya dari ThinkPad. Jadi di seri T14 ini dari Lenovo keluar dua ya, ada yang AMD, ada yang Intel. Nah sekarang yang akan kita kupas ini yang AMD Gen 1. T14 yang kita punya, yang ada di meja sekarang, itu dipersenjatai dengan APU ya. Kalau di Intel kan CPU, kalau di AMD APU. Dia datang dari pabrikan itu ada 3 macam. Ada Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Jadi ini note nih buat teman-teman yang hunting T14, dipastikan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya. Unit yang kita punya sekarang, yang kita pegang sekarang, dibekali dengan APU AMD Ryzen 5. Ryzen 5 4650U 6 core 12 thread, ngebut bro. Dia base clocknya ada di 2,1 GHz dengan turbo sampai 4 GHz, ngebut buat tugas apa aja lepas. Lalu RAM-nya, dia speednya ada di 3200. Untuk T14 dia ada satu slot RAM, satu soldered RAM. Soldered RAM-nya di 16 GB DDR4. Lalu slotnya bisa dipersenjatai dengan maksimal 32 GB. Jadi maksimal kapasitas RAM yang bisa dikaryakan di T14 ini adalah 48 GB DDR4 3200 MHz. Untuk storage, nah, bawaan pabrikannya dia sudah NVMe Gen 4 dengan form factor 2280. Mayoritas yang ada di pasaran SSD-nya 256 GB, tapi kita sudah coba untuk T14 dia bisa dikaryakan sampai 4 TB. Sama aja 2280 NVMe PCIe Gen 4. Jadi dia speednya rata-rata antara 3200 untuk write-nya, untuk read-nya 3200. Ngebut ya teman-teman, buat buka aplikasi, tik, sedetik, lancar. Nah, laptop ini GPU-nya juga lumayan. Dia GPU bawaannya dari Ryzen 5-nya itu pakai Radeon RX 36. Memori dedicated-nya 2 GB. Jadi cukup banget ya buat pekerjaan office. Untuk multimedia misalnya nonton film atau main game itu udah sangat cukup. Untuk editing juga sudah sangat cukup dengan standar komputasi tahun 2024. T14 ini dari pabrikan dari Lenovo itu ada beberapa pilihan layar. Ada yang HD 1366 768, ada Full HD 1920 1080. Nah, Full HD-nya ada macam-macam, teman-teman. Ada Full HD biasa, ada Full HD touchscreen, lalu ada Full HD touchscreen yang udah include privacy guard dengan NTSC 72%.
Nah, yang unit kita sekarang nih, ini Full HD, IPS, touchscreen. Jadi enak kalau misalnya kita mau nunjukin sesuatu ke klien atau ke temen, misalnya, bro, yang ini loh. Nah, notolnya enak lah ibaratnya. Plus kita bisa memanfaatkan durabilitas engsel si ThinkPad ini sendiri karena dia bisa 180 derajat flat. Jadi kalau mau nunjukin sesuatu ke lawan bicara, tinggal di touch aja. Dan ini matte ya teman-teman, jadi ada anti glare, nggak perlu khawatir kalau misalnya di luar ruangan posisi outdoor dia nggak akan banyak pantulan nggak jelas. Di dalam ruangan pun seandainya kita membelakangi sumber cahaya juga nggak banyak pantulan, jadi memang oke banget. Keyboard ini ada varian backlit, ada varian tidak backlit, dan itu sifatnya opsional. Jadi teman-teman kalau berburu ThinkPad bekas di luar, secara general setelah Gen 3 itu ada yang backlit, ada yang tidak. Jadi jangan merasa kecil hati kalau dapat yang non backlit, karena orinya memang ada juga varian non backlit. Dan ini kebetulan yang di meja kita sekarang yang varian backlit. Backlit-nya ada dua levelnya, bisa agak terang atau terang sekali. Bisa disetting juga di sini langsung dengan FN Space atau disetting di Lenovo Vantage. Port dan slot. Nah, seperti yang teman-teman tahu, mayoritas ThinkPad itu selalu mengedepankan fungsionalitas. Teman-teman bisa lihat di sisi kiri saya, di sini ada USB Type-C, jumlahnya ada dua. Yang satu untuk power, dua-duanya bisa power sih, tapi yang dedicated untuk power dari pabrikan yang paling ujung. Lalu di sini ada Type-C satunya lagi yang bisa untuk power, lalu bisa untuk display juga. Di sebelahnya ada docking port untuk docking station yang pakai USB-C. Ada USB-A, HDMI, audio jack 3,5 combo ya. Lalu SD card slot. SD card ya, jadi kecil, micro SD card. Nah, lalu untuk di sebelah kanan saya, di sini ada smart card reader. Ini untuk kalau misalnya pesanan corporate, lalu ada smart card readernya biar nggak sembarang orang bisa akses laptop. Ada yang tidak. Jadi ini sifatnya opsional. Ada USB-A lagi di sini. Ini ventilasi untuk buangan udara panas dari dalam laptopnya sendiri. Lalu ada RJ45 atau LAN port. Ini oke banget karena buat teman-teman yang kerja dengan jaringan atau pengen koneksi internet yang stabil, bisa langsung colok LAN tanpa repot-repot pakai dongle. Fitur multimedia. Nah, di bagian atas laptop ini satu baris dengan tombol power, teman-teman bisa lihat di sini ada grill speaker. Speakernya 2 watt, dual speaker, stereo otomatis. Lalu dia juga sudah support Dolby Audio Premium built-in ya. Jadi Dolby ini software yang bisa memaksimalkan audio. Di dalam Dolby akan ada settingan yang lain, bisa dikhususkan untuk conference meeting, untuk musik, untuk gaming. Lalu ada personalized setting yang teman-teman bisa setting menurut kepinginan teman-teman sendiri yang mana. Di dalamnya masih ada 3 lagi, jadi settingannya banyak. Dolby ini juga ada noise cancellation untuk mikrofon. Teman-teman bisa cek kalau yang udah beli, kalau yang belum beli bisa lihat. Di sebelah webcam ini ada dual microphone. Dia dual microphone array, udah include noise cancellation, bisa disetting di Dolby-nya bisa. Lalu jangan lupa juga install Lenovo Vantage untuk settingan lain-lain. Semuanya lengkap di situ. Webcamnya 720p fixed focus dengan kualitas gambar yang oke. Selama teman-teman ada di ruangan cukup cahaya. Lalu untuk body materialnya durable ya. Kalau nggak durable nggak bakalan dia lolos military spec 810G. Nah, bahan case-nya atas ini top case, dia pakai bahan plastik
plastik PPS. Lalu bagian bawah ini campuran ya teman-teman, dia campuran antara plastik PC lalu magnesium dan ABS, jadi kuat, nggak bending. Durabilitasnya oke untuk teman-teman yang banyak mungkin kerja di luar ruangan, sering dibawa kemana-mana. Dia disimpan di dalam tas berbarengan dengan gadget yang lain, peripheral yang lain, masih aman. Banyak kan teman-teman yang nanya, beratnya berapa? Oh, dibawa kemana-mana enak nggak? Ini dan itu. Nah, ini enteng ya guys. Dia beratnya untuk yang versi non touchscreen itu ada di 1 kilo 460 gram, jadi 1,4 kilo kira-kira. Yang touchscreen dia ada di 1 kilo 55, jadi 1,5 kiloan lah. Device-nya aja tambah adaptor sekitar 200-300 gram, masih di bawah 2 kilo. Ini masih sangat enteng untuk dibawa kemana-mana. T14 itu baterai bawaannya 50 Wh, 50 WA. Barunya ya teman-teman. Nah, untuk kalau misalnya dia kapasitasnya masih 50 WH, itu dengan brightness 50-60, wireless on, Bluetooth on, penggunaan biasa itu bisa tahan antara 4-6 jam, tentatif selama penggunaannya ringan. Yang perlu diketahui adalah ini konteksnya barang bekas, jadi kapasitas baterai yang kita dapatkan di pasaran tidak selalu sama dan tidak selalu utuh. Maka dari itu sebelum membeli, hendaknya teman-teman juga tanya ke seller, ini kapasitasnya masih berapa persen. Untuk operating system, T14 ini datang dari pabrikan dengan banyak varian operating system. Ada Windows 11 Pro dan Home, Windows 10 Pro dan Home, lalu ada Ubuntu Linux, lalu ada Linux juga. Yang terakhir ada yang tidak pakai OS. Jadi kalau misalnya dia udah pre-built lisensi Windows, teman-teman tinggal install Windows disesuaikan sama lisensinya. Kalau pre-built-nya 10 Pro misalnya atau 11 Pro, install aja sesuai lisensi, dia akan otomatis aktif ketika kita connect internet. Ini ThinkPad masuk ke jajaran lini seri yang serba bisa. Jadi nggak hanya buat office, dia bisa untuk produktivitas di sektor kreatif, desain grafis, lalu engineering apps bisa untuk AutoCAD dan teman-temannya, lalu untuk editing bisa, untuk gaming juga bisa, dari yang tipis sampai ke kelas medium. Nah, untuk editing sendiri, kemarin kita coba untuk editing dengan dua aplikasi berbeda ya, dari CapCut sama dari Premiere. Trialnya bisa dilihat nanti setelah ini. Untuk file beresolusi 4K itu render time-nya, durasi filenya itu, durasi videonya 5 menit, lalu resolusinya 4K dengan ukuran file 3 GB. Itu untuk rendernya 4K itu 6 menit. Nah, lalu untuk render Full HD dia 4 menit, itu pakai CapCut. Kalau di Premiere itu untuk render 4K-nya 7 menit, lalu untuk render Full HD-nya 4 menit. Bisa dipakai dengan lancar. Jadi teman-teman yang suka bikin konten, mungkin ambil konten dari mana, yang device kameranya resolusinya tinggi, bisa dipakai untuk editing ini T14 ini. Lancar, aman. Editing audio aman, editing multimedia video aman. Untuk desain grafis juga aman. Benar-benar multifungsi. Nah, kemarin kami coba T14 ini untuk gaming pakai PES 2021. Dia ada di settingan low. Di PES 2021 kan ada 2 settingan tuh guys. Ada yang bisa in-game sama 30 fps
sama 60 fps. Nah, kita coba di 60 fps, dia agak kurang nyaman ya. Nyamannya di 30 fps, tidak mengurangi kualitas gambar. Dan kelancaran bermain game juga tetap nyaman. Itu untuk PES 2021. Cukup mewakili lah ya buat teman-teman yang suka main bola. Jadi nggak harus di PS, bisa main di sini, bisa kerja sambil main. Kerja dulu, jangan main terus. Untuk harganya, nah di pasaran ini T14 ini, untuk yang versi AMD kita bisa dapatkan di harga 4,5 juta sampai 5,5 juta, tergantung kapasitas RAM, kapasitas SSD, kemulusan barang, dan tergantung tipe APU yang ada di laptopnya sendiri, karena tadi ada Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Nah, untuk duit segitu kan banyak nih Ryzen, wah ini mahal om, worth it nggak om? Ayo worth it. Untuk harga 4 juta ke 5 juta beli laptop baru, dapat apa? Beli ThinkPad, nah dapat T14 AMD lagi, Ryzen 5 lagi, Ryzen 7 bisa juga, Ryzen 7 antara 5 ke 5,5 juta. Yang penting ketika mau beli laptop, belajar dulu speknya apa. Kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi apa, mungkin bisa di Google dulu minimum requirements aplikasi yang teman-teman mau pakai. Jadi, oh berarti aku cukup nih pakai Ryzen 3 aja, ya beli Ryzen 3. Kalau wah ini harus Ryzen 7 om, beli Ryzen 7 gitu. Jadi kita tetap tingkatkan kompetensi masing-masing, disesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Ya. Kalau keinginan ya nggak usah disesuaikan ya, pasti pengen yang bagus. Terima kasih sudah setia bersama kami Graha Komputa. Ketemu saya lagi kapan-kapan next video dengan Adi, tetap di channel Graha Komputa. Bisa dipencet nih tombol like-nya kalau suka video ini, dan harus subscribe. Jangan lupa juga pantau short kita untuk tahu clue-clue unit apa aja yang akan kita kupas tuntas di masa depan. Terima kasih, jaga kesehatan. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan dini hari.